Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrimi safaril mar'ati. Di sini bab menerangkan haramnya safarnya perempuan wahdaha sendirian. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Qala, berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhillu, tidak halal, limra'atin, bagi seorang perempuan, seorang wanita, tu'minu billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tusafiru, mengadakan safar, masirata yawmin walilatain, perjalanan sehari semalam, illa ma'adhi mahramin, kecuali harus beserta mahram alaiha, atas imro'ah tadi. Muttafaqun alaih. Wanita itu kalau keluar itu harus bersama mahramnya. Kalau enggak bersama mahramnya ya bersama suaminya. Karena namanya wanita itu lemah. Wanita itu lemah dan pikirannya itu tidak panjang, pendek gitu aja. Kalau wanita itu bisa berpikir panjang, ya tentu saja ini bukan menghina wanita, ini keistimewaan wanita juga sebetulnya. Pikir pendek itu, yaitu kalau pikirnya itu panjang, maka tidak ada wanita yang mau melahirkan. Sekali saja sudah kapok gitu. Karena pikirnya itu pendek, sehingga para wanita ini melahirkan berkali-kali seneng aja. Kapok itu sebentar, sehari, sebulan, 2 bulan, nanti seneng lagi, pengen punya anak lagi. Itu. Tapi laki-laki baru melihat orang lahiran aja udah kapok, saya nggak marani aku melahirkan. Laki-laki gitu. Sudah terlalu panjang. Demikian dalam perjalanan wanita begitu. Kalau ada godaan-godaan di tengah jalan, mereka para wanita nggak bisa berpikir panjang. Apa akibatnya nanti kalau sampai tergoda di jalan itu? Akibatnya bisa mencelakakan dia ini selamanya, bahkan sehidup dia. Maka harus disertai, para wanita ini harus disertai. Dan juga para wanita itu mudah tertarik. Kalau laki-laki masuk toko, maka yang dibeli 1. Tapi wanita yang masuk toko, niatnya beli 1, pulang itu bawa 10. Artinya apa? Tertarik. Lah kenapa kok bawa 10? Niatnya beli 1. Lah ada diskonan loh. Kalau laki-laki enggak mau diskon mau apa, enggak peduli. Aku belinya pengen 1 ya 1. Itulah masalahnya itu. Jadi mudah juga digoda orang di tengah jalan atau tergoda dengan barang-barang menggiur di tengah jalan, sehingga bisa mencelakakan para wanita ini. Maka wanita ini di mana-mana itu harus dikawal. Makanya Islam itu menghormati wanita, memuliakan wanita, mengawal wanita. Islam itu begitu, bukan membiarkan wanita, terus memajang wanita, mempamer-pamerkan wanita, siapa mau, enggak, seperti itu. Ada. Memangnya barang dagangan, bukan. Ini orang mulia. Dalam Islam ini wanita itu dimuliakan betul dalam Islam. Makanya harus dijaga. Perkara yang mulia selalu dijaga. Perkara sampah enggak perlu dijaga. Adakah orang jaga sampah? Enggak ada. Tapi yang dijaga itu adalah berlian, emas, mutiara, itu dijaga semuanya. Ya lah. Kalau kamu ini mempunyai sepeda basikal yang terbuat dari emas, kamu mesti nyewa orang penjaga. Di mana-mana kamu kenaiki, tapi turun, ada yang jaga. Terus selalu begitu. Karena kamu beranggapan basikal ini adalah lebih mulia, sehingga perlu dijaga.
Kalau mau kamu ada istrimu, enggak usah dijaga, berarti basikalnya lebih mulia daripada istrinya. Itu duit masih dijaga. Kenapa wanita tidak dijaga? Apakah wanita lebih hina daripada duit? Duit aja dijaga. Ya kan? Kebun, ternak, semua dijaga. Tapi masa istri nggak dijaga? Apakah istri ini tidak lebih mulia daripada ternak, kambing, sapi dan sebagainya? Jadi kita ini sudah salah fikir sebetulnya ini. Jadi kalau perkara itu dijaga itu bukan malah ini. Semua perkara yang dijaga itu artinya perkara mulia, perkara yang berharga. Karena wanita ini dihargai betul dalam Islam. Maka wanita ini harus dijaga. Bepergian boleh, tapi harus diantar, harus dijaga, disertai dengan mahramnya atau suaminya. Wa Ibnu Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna usmiya Abdullah sami'a beliau mendengar an-nabiy baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, la yakhluwanna, janganlah berkhulwah, sungguh-sungguh janganlah berkhulwah rajulun, seorang laki-laki bi imra'atin, dengan perempuan lain, illa wa ma'aha, kecuali beserta perempuan itu zu mahramin, mahramnya. Jadi enggak boleh orang itu. Makanya kenapa pepulangan di sini ini dibedakan, wanita dibedakan dengan perempuan supaya tidak ikhtilat antara wanita dengan orang-orang yang bukan mahram. Kita di sini belajar agama habis-habisan, kemudian pulang-pulangnya hancurkan agama habis-habisan. Itu. Makanya itu pulang itu disendiri-sendirikan di sini itu. Kalaupun yang boleh pulang hanya yang pancen bersama mahramnya, yang mahrami. Itu tertib-tertib agama ini ketika kita sudah belajar, syukurnya orang itu mempelajari ilmu, ya mengamalkan ilmu. Itulah. Kalau sudah nggak diamalkan lagi, ya untuk apa ilmu itu? Malah justru ilmu itu akan jadi hujjah, akan mencelakai diri orang yang tidak mengamalkannya. Jadi kita ini belajar ilmu, ya dah. Tetapi kalau kita tidak mengamalkannya, nanti akan melaporan sama Allah. Ya Allah, aku tidak diamalkan, ya Allah. Akan laporan mereka. Maka dikatakan banyak orang membaca Al-Quran, tapi Quran malah melaknatnya karena selalu menentang Quran amalannya itu. Wala tusafiru, tidak boleh melakukan safar. Al-mar'atu, seorang wanita, illa ma'adhi mahramin, kecuali bersama mahram. Jadi tidak boleh khalwah dengan orang yang bukan orang yang bukan apa-apanya kecuali disertai dengan mahramnya. Dan tidak boleh pula safar sendirian. Kalau safar harus beserta mahramnya. Faqala, maka berkata lahu kepada baginda Nabi rajulun, seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mur'ati, sungguhnya istriku, kharajat, dia keluar hajatan untuk haji. Wah, ini dan sesungguhnya aku uktutibtu, aku telah menentukan diriku, menetapkan diriku fi ghazwati kada wa kada, di dalam mengikuti perang ini. Qala, bersabda baginda Nabi, ingtolik, berangkatlah kamu, fahujja, maka berhajilah, ma'amra'atika, beserta istrimu, muttafaqun alaih. Haji, umrah itu baiknya ya istri ini dengan suaminya atau dengan mahramnya, dengan suaminya. Ini ada orang mau khuruj, istrinya mau haji, bagaimana? Saya sudah daftar ya, mau khuruj. Ya, istriku ini pas mau haji, saya ini gimana ini? Ya kamu sertai istrimu haji sana, jangan khuruj, jangan keluar. Begitu. Ini pentingnya orang menjaga, karena banyak terjadi. Jadi ketika orang-orang ini membiarkan keluarganya atau istrinya pergi sendirian,
karena alasan apapun, begitu pulang maka istri itu, wanita itu sudah berubah, sudah berubah. Tuh. Datang dari umrah atau haji, ya, pulang-pulang langsung melihat suaminya jelek sekali. Yang saya lihat di Mekah sana itu hidungnya panjang-panjang lah. Ini kesini kok jadi pesek kalian semua. Makanya harus sertai sama suaminya. Bang, tuh. Nanti kamu langsung dijelek kalau istrimu kamu biar. Apalagi TKW keluar. Wanita sendirian luar negeri pulang-pulang ya langsung di sana ya orangnya putih-putih sih, ini kan suamiku sih widengnya begini gimana, repot, langsung minta surat talak. Astagfirullahaladzim. Wanita itu begitu, makanya hati-hati, mudah sekali terpengaruh. Lihat putih terkesan, lihat panjang terkesan, lihat pendek, itu apa aja, kesan sana, kesan sini. Jadi berbahaya gitu. Makanya harus dijaga betul-betul. Insyaallah ya. Nah ini adalah, dan orang itu kalau menikah juga, itu juga amanah ya. Itu amanah. Itu amanah. Jadi wanita itu kalau menikah jadi seperti tawannya laki-laki, maka harus dijaga betul-betul sebaik-baiknya. Baik-baiknya, diarahkan, dijaga, disayangi. Jadi jangan dikira orang itu menyayangi seseorang itu ketika membiarkannya. Enggak. Orang membiarkan itu enggak menyayangi itu. Coba itu. Kalau kamu punya kambing, kamu biarkan, enggak kamu urus, kamu nyayangi enggak? Itu kan menyayangi itu. Itu sama saja membiarkan sana itu mau ditendang mobil, mau di apa terserah itu. Gitu. Tapi kalau kamu sayangi sama kambingmu, mesti kamu buatkan kandang, kamu buatkan begini, kamu buatkan yang ini. Hari dikeluarkan, hari dimasukkan, hari waktu keluar, masuk semua dijaga, kan begitu. Kan begitu. Makanya itu kalau orang itu punya istri, itu ya harus begitu, harus benar-benar dijaga. Jangan sampai keluar tanpa mahram. Nanti kak keluarga itu tadi. Ini semua ini kalau diamalkan, keluarga itu tenang, ayem, tentram, semua sampai itu sampai habis gitu. Nah. Tapi kalau enggak diamalkan, kisruh keluarga itu enggak ada habis-habisnya. Enggak tenang, enggak ayem, terus jadi permasalahan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alif baina qulubi sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah.